durasi kerja, irama lagu, volume, gaya dia itu nggak seperti yang ketika dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Shopee, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Yanuar Saputra. Beliau baru komentar di video dengan judul plus minus murai usia tua. Pertanyaan beliau seperti ini, murai tua itu enak dipandang, rawatannya dari segi suara, karakternya tidak sembarang orang, dan biasanya lebih pintar, paham sama pemiliknya dan kegacorannya. Saat diproduksi orang lain tidak mau, dan saat nanti diproduksi pemiliknya pasti mau biasanya. Hahaha. Kalau karakternya bisa buat mainan pakai tangan, disiulin, digodain, orang lain pasti respon, walaupun tetangga pada minjem si murai tua itu untuk diproduksi tetap tidak mau gacor, dan gacornya seperti di pemilik saja. Jemurnya enak, 30 menit sudah bongkar isian, pengalaman. Oke, jadi ini bukan suatu pertanyaan ya, tapi pernyataan. Seperti unek-unek gitu ya. Jadi Om Yanuar ini kayaknya udah pernah memiliki burung merpati yang sudah tua ya. Di situ ketika diternak oleh pemiliknya, di situ mau produksi. Kemudian ketika dibeli orang itu nggak mau produksi, itu dari produktivitas. Kemudian dari kegacorannya burung tersebut itu ketika di pemilik lamanya dia mau gacor, tetapi dipinjam tetangganya dia nggak mau gacor. Apakah yang terjadi? Ya memang inilah adalah salah satu sifat manja. Manja dikarenakan apa ya? Dia itu sudah terbiasa hidup dengan pemilik ataupun perawat lamanya. Makanya ketika dia itu dibeli ataupun dipinjam oleh orang lain ataupun tetangganya, ketika ditangkarkan dia nggak mau produksi, ya bisa terjadi itu. Karena apa ya? Dia manja. Dan kita kita maklumi itu gitu loh ya. Memang ada seperti ini. Kemudian lagi ya, ketika dia itu gacor di pemilik lama, dan ketika dipinjam tetangga ataupun dibeli orang lain, di situ susah gacor. Ya benar, bisa, dan kita pun maklumi. Ya ini adalah sifat manja ya. Kemudian untuk rawatan ya, rawatannya itu dijemur 30 menit itu sudah bongkar isian. Nah ini katanya pengalaman Om siapa tadi ya, Om Yanuar Saputra. Oke ya Om ya, terima kasih sudah berbagi pengalaman ya. Memang untuk terutama pada prospeknya nanti kegantangan, itu sudah saya bahas di situ ya, di video tersebut ya, tentang plus minus murai batu tua gitu ya. Nah di situ memang ya kalau saya sendiri gitu ya, saya milih yang tua. Karena apa? Di situ sudah otomatis ototnya terbentuk, kemudian karakternya sudah kebentuk, mentalnya juga sudah mentok, bukan lagi sebuah proses gitu ya. Itu loh kalau saya itu ya. Jadi saya itu ketika lihat burung yang sudah tua, sudah medang, itu suka gitu loh ya. Biasanya burung tersebut itu gampang fighter, kemudian ya kita cuman matangkan saja. Nantinya ketika dia itu susah bongkar materi, ya kita cari gimana sih biar dia itu bongkar materi. Kalau soal urusan dia fighter, ya hampir 90% burung tua itu sudah berani bertarung gitu ya, karena dia sudah merasa bahwa dia itu memiliki kepribadian ataupun kepercayaan diri gitu ya. Makanya saya juga suka dengan burung yang lebih tua gitu ya, ketimbang yang muda. Karena apa? Muda itu kan ya untuk birahi, emosi, mental, kemudian stamina, itu pun dia masih proses gitu ya. Makanya banyak sekali untuk burung merpati yang masih pastol, ketika dia main gila
Nah, setelah mabung, padahal burung tersebut itu sudah dirawat dengan benar. Nah, di situ dia nggak enak gitu ya mainnya. Setelah burung baru sudah dijemur, sudah dirawat, ya. Kemudian perawatnya itu sudah paham. Nah, di situ terjadi perubahan dari cara soundnya mungkin ya. Kemudian dari cara bawa dia lagu. Kemudian lagi materi yang dia punya itu bisa berubah gitu ya. Ya beda lagi dengan burung murai batu yang sudah tua. Ya memang untuk burung murai tua ini ya mungkin untuk penyerapan daya ingat dia melantunkan irama lagu ya nggak sepintar dengan burung murai batu yang muda gitu ya. Karena burung muda itu seperti apa sih teman-teman? Jadi dia itu masih pada tahap kepo. Kepo itu dari banyak hal ya. Misalkan gini, dia itu sebenarnya nggak punya mental. Kita misalkan saja pastol ya. Dia itu sebenarnya nggak punya mental setinggi ataupun hebat gitu ya. Dia nggak punya mental hebat gitu. Takaran kita seperti itu umpamanya ini ya. Nah, tetapi ketika dia itu digantangkan, dia main gila, bagus itu. Karena apa? Ya dia itu kepo. Dia itu penasaran gitu ya. Pokoknya berani aja gitu ya. Berani aja gitu. Nah, dari situ bisa terjadi nantinya lama-lama akan mentalnya itu ya bisa down. Karena apa? Ya beberapa kali ketemu dengan burung murai batu yang lebih tua, digembleng terus kayak gitu ya. Dia beraninya itu berani nanggung ataupun beraninya itu cuman ngasal-asalan aja gitu ya. Dia nggak bisa ngukur kemampuannya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Makanya banyak kejadian burung murai batu ketika pastol dia main gila, tetapi setelah mabung dia klumbrak-klumbruk. Dia berubah. Padahal burung ini ketika pastol dia ya untuk durasi kerjanya dia nutup dari awal, tengah, akhir. Kemudian irama lagunya juga dibawakan variasi, kemudian cara bawanya itu ngerol ada, nembak juga ada, roll pukul, roll tembak seperti itu ya. Kemudian volumenya juga maksimal ya, terutama pada pukulannya. Kemudian show-nya juga indah, full show dari awal sampai akhir. Nah, ini bisa terjadi ya. Bisa terjadi ketika pastol tersebut itu masih kepo. Dia asal berani saja melawan burung yang lebih tua, itu asal berani. Tetapi lama-kelamaan bisa burung ini akan rusak. Karena apa? Ya, dia pas pastol, ya usia pastol dia itu cuman sekedar berani gitu loh ya. Jadi itulah yang saya maksud bahwa ya dia itu mentalnya nggak setinggi itu yang nggak dia tampilkan ketika pastol gitu ya. Nah, ketika lepas ketika dia itu mabung pertama, di situ akan kelihatan wujud aslinya. Ya dia itu ya mungkin dari durasi kerja, irama lagu, volume, setelah gaya, dia itu nggak seperti yang ketika dia itu usaha pastol. Nah, di situ yang saya bilang bahwa memang itu dia beraninya itu cuman sekilas. Dia kepo, asal berani gitu ya. Nah, seperti itu ya Om ya. Walaupun banyak juga ketika burung murai batu yang pastol, dia banyak prestasi, dia main mewah, kemudian lepas mabung pertama dia semakin gila, itu banyak. Memang itulah bakatnya ya. Oke ya, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup itu dulu. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.